Konferensi pers Jokowi tanpa kehadiran Prabowo yang seharusnya menuntut kehadirannya dalam sebuah tanda bahwa Jokowi memang sudah mulai membuang Prabowo. Kita melihat bagaimana Jokowi merespons tentang hilangnya dan gugurnya para awak kapal selam Nanggala 402 di perairan Indonesia. Di sampingnya ditemani Bapak Wapres, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN. Hanya 5 orang yang ada di dalam konferensi pers tersebut. Kelima orang ini memang menjadi perwakilan yang rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang sah. Karena bicara tentang dua hal ini, yakni penembakan Papua dan juga hilangnya kapal selam Nanggala 402, ini berkaitan erat dengan salah satu kementerian yang ada di Indonesia, yakni Kementerian Pertahanan. Namun mengapa orang ini tidak ada? Dan selama ini juga kita tidak pernah melihat gerakan-gerakan yang ia lakukan selama ia menjadi Menteri Pertahanan. Menteri dari Gerindra memang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang satu tertangkap sebagai koruptor namanya Prabowo juga. Yang satu lagi bikin Kementerian Pariwisata daerah mistis karena dianggap hantu di Indonesia seram. Yang satunya lagi malah bungkam tidak bersuara seperti anak-anak yang asik main kursi presiden-presidenan di Kementerian Pertahanan. Saya melihat bagaimanapun juga negara ini harus menolak yang namanya potensi-potensi kebodohan dan ketidakmajuan. Dan hal ini dicontohkan kepada 3 menteri dari Gerindra. Pernyataan Jokowi yang pertama tentang kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia harus dikutuk. Beliau menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Dia pun mengatakan bahwa sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Karena kepala negara yakni Presiden Joko Widodo tidak ingin kejadian serupa terulang lagi di tempat-tempat yang ada. Atas nama rakyat bangsa dan negara, Jokowi mengatakan dan mengucapkan rasa duka terhadap keluarga yang ditinggalkan. Lagi-lagi tidak ada Prabowo di sana, yang adalah Menteri Pertahanan yang juga bicara tentang anggaran pengadaan senjata. Padahal memberikan urusannya uang dan ngurusin juga tentang pembelian senjata kan? Seharusnya jadi menteri itu yang becus. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan adalah anggaran yang cukup untuk keamanan negara ini. Kenapa malah masih bicarakan uang yang kurang? Padahal sudah lebih dari cukup, diberikan oleh Presiden dan disalurkan lewat Sri Mulyani. Di mana suara Prabowo dalam melawan pemberontakan-pemberontakan yang ada di negara ini baik dari terorisme, radikalisme dan juga kriminal bersenjata? Saya jadi curiga kalau orang ini nggak punya niat untuk mempertahankan negara ini. Kode keras sudah dilihatkan oleh Joko Widodo bahwa ia tidak mengundang Prabowo di dalam konferensi pers di istana. Mungkin kalimat Jokowi adalah begini: "Sudah saya berikan kepercayaan namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, saya tidak akan pikirkan Anda lagi." Tapi begini Pak Joko Widodo, kalau memang Anda tidak mau pikirkan Prabowo, Anda seharusnya memikirkan rakyat Indonesia dan keselamatan para awak kapal selam dan juga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata pendukung si kuman itu. Dan jalan satu-satunya memang benar adalah Bapak Joko Widodo harus segera memecat Prabowo Subianto yang memang sudah menjadi duri dalam daging dan parasit dari bangsa ini. Segeralah lakukan itu sebelum semuanya menjadi terlambat. Karena kesalahan-kesalahan dan sifat-sifat permisif Bapak Joko Widodo kepada Prabowo yang memang sudah jelas-jelas pernah didukung oleh FPI dan para perusak bangsa ini.
Segeralah pecat Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Mereka sudah tidak pantas untuk berada di kursi kementerian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Janganlah Pak Jokowi terikat kepada janji politik dan merasa bahwa kompromi politik semacam ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena negara ini butuh pekerja, bukan perusak. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan sampai karena Prabowo dan Sandiaga Uno, si penyebar hoaks Ratna dan juga penista kuburan, Indonesia jadi rusak serusak-rusaknya. Rasanya Pak Jokowi jangan hanya buang Prabowo dari konferensi pers. Buang Prabowo dari kursi kementerian. Bahaya kalau dia punya akses beli senjata, kalau ternyata dia ini tidak becus.